Hai hai hai. Halo semua. It's me Isa and here's my very first podcast. And today I'll talking about review artikel ilmiah. What? Ya, kalian gak salah denger kok. Aku bakal review artikel ilmiah tentang materi litosfer. Kalian pada penasaran gak sih? Tapi sebelum lanjut, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi ya, kenalan gak sih? Oke, perkenalkan aku Isna Amianti Nadira dari kelas 10 SMA PGRI 1 Jakarta dengan nomor absen 16. Ya deh, daripada banyak omong, mending langsung aja kita ke podcastnya. Hope you enjoyed my podcast. Nah guys, di sini aku mengambil materi erosi yang berkaitan dengan litosfer. Apa sih itu erosi? Kalian pernah dengar gak sih? Kalian tahu gak sih apa itu pengertiannya? Kalian gak tahu? Sini aku jelasin. Erosi adalah suatu proses pengikisan tanah di mana biasanya disebabkan oleh air, tanah, dan gletser. Nah, penyebab dari erosi ini bisa bermacam-macam loh guys. Sesuai dengan jenisnya, erosi terbagi menjadi 4, yaitu ada ablasi yang disebabkan oleh air yang mengalir, lalu ada abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut, kemudian ada ekserasi. Nah, yang ini disebabkan oleh gletser atau es yang mencair, dan yang terakhir ada deflasi yang disebabkan oleh tenaga angin. So, mari kita lanjutin reviewnya. Nah, yang pertama aku akan review judulnya terlebih dahulu. Aku mengambil judul Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Erosi Terhadap Lingkungan di Desa Mekarwangi, Pandeglang. Dari judul ini terlihat jelas bahwasanya artikel ini merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini dilakukan oleh 4 mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Budi Luhur loh guys, yakni Fatin Aulia Rahman, Syaiful Anwar, Muhammad Nur Farid Toha, dan Wuri Septi Handayani. Mereka pun mencantumkan email mereka agar dapat dipertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Apa sih alasan aku ambil judul ini? Penasaran gak sih guys? Yang pastinya karena mereka membahas mengenai peningkatnya atau peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak dari erosi ini terhadap lingkungannya, di mana mereka sudah memilih judul yang sesuai dengan topik yang dibahasnya. Dan menurut aku ini menarik banget loh dan sesuai dengan materi yang aku bahas. By the way, peristiwa erosi yang aku ambil ini itu jenisnya abrasi loh guys. Hah? Kenapa kok abrasi? Dari mananya tuh? Karena partikel-partikel tanah yang ada di pertanian Desa Mekarwangi diangkut oleh air atau angin yang kemudiannya digunakan untuk mengikis tanah. Jadi, ketika air mengalir di atas tanah atau ketika angin membawa partikel tanah, tanah tersebut akan mengalami penurunan kualitas tanah dan penurunan produktivitas pertanian. Selanjutnya ada abstrak. Nah, ditinjau dari abstrak yang ada dalam artikel ilmiah ini, abstraknya itu sudah menunjukkan sekali keterkaitannya fenomena erosi dengan pengetahuan masyarakat. Anyway, abstrak ini menggunakan bahasa asing loh. Ini bahasa Inggris yang cukup membuat aku sendiri agak sedikit bingung. Karena memang pada dasarnya penguasaan aku terhadap bahasa asing ini belum cukup baik. Tapi kalau dicermati dari sisi yang lain, abstrak dengan penggunaan bahasa asing ini membuat banyak dari pembacanya atau audiens menjadi belajar
literasi menggunakan bahasa asing. Seperti yang aku sebutin tadi, bahwasanya artikel ilmiah ini sudah menunjukkan keterkaitannya tentang materi erosi dengan pengetahuan masyarakat karena terdapatnya kata knowledge yang berarti ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan itu penting sekali ya guys untuk mengetahui seberapa besar dan bahayanya erosi bagi masyarakat di sekitar, serta berpengaruh juga terhadap minimnya pengetahuan masyarakat tentang fenomena alam. Kemudian terdapat juga kata farmer, yaitu petani, dan agrikultural, yakni pertanian, yang berarti terdapat keterkaitan antara petani, pertanian, dan fenomena erosi tersebut. By the way ya guys, dari abstrak yang aku baca ini, abstraknya sudah sangat bagus karena dia nggak terlalu bertele-tele dan sudah jelas dia menjelaskan inti dari permasalahan di artikel ini. Lalu kita lanjut ke bagian pendahuluan. Bagian preview yang ada dalam pendahuluan ini sudah sangat menjelaskan bahwasanya artikel ini tertuju kepada masyarakat di Desa Mekarwangi, Pandeglang, di mana ada beberapa mention masyarakat di sana dan daerah tersebut. Mereka juga menjelaskan letak geografis dan detail luas wilayah di Desa Mekarwangi yang memiliki morfologi yang terjal, khususnya daerah selatan yang didominasi oleh area permukiman pada dataran tingginya dan perkebunan pada daerah lembah yang memiliki kemiringan yang cukup curam. Mereka juga menjelaskan bahwasanya kegiatan pertanian ini sudah masyarakat lakukan dari generasi ke generasi yang menjadikan sumber utama mata pencarian masyarakat di sana. Namun, kondisi fisik dan perilaku bertani masyarakat sangat amat rentan terhadap terjadinya erosi. Oh ya guys, mereka juga mencantumkan gambar peta Desa Mekarwangi sebagai analisis penelitiannya, serta permasalahan inti dari Desa Mekarwangi. Wah, pendahuluan mereka bagus juga ya guys. Nah, sekarang kita lanjut ke metode. Menurutku, metode yang mereka cantumkan dalam artikel tersebut sedikit kurang tepat dan kurang lengkap. Kenapa? Karena mereka kurang menjelaskan metode apa yang mereka gunakan. Apakah itu metode kuantitatif atau kualitatif? Tetapi seperti yang aku cermati, mereka menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, studi pustaka, dan survei yang mereka gunakan. Dalam isinya pun, mereka melakukan kegiatan penyuluhan sebagai bentuk aspirasi mereka terhadap masyarakat desa. Juga melakukan pre-test dan post-test dengan bentuk pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman masyarakat mengenai konservasi lahan, erosi, dan dampaknya bagi lingkungan masyarakat. By the way, metode yang mereka gunakan untuk artikel ini sudah cukup bagus dan jelas. Namun, dalam penulisannya terdapat typo yang agak sedikit mengganggu. Akankah ini benar-benar typo atau tidak? Seperti kata pernyataan dan beberapa tanda baca yang tidak digunakan dengan benar seperti yang ada dalam KBBI. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke hasil dan pembahasan. Nah guys, bagian dari hasil dan pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwasanya kegiatan penyuluhan ini yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Budi Luhur yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Mekarwangi dilaksanakan dan dihadiri dengan baik oleh masyarakat yang bermata pencarian utama sebagai petani maupun sampingannya. Mereka memaparkan materi penyuluhan peningkatan pengetahuan masyarakat tani tentang erosi dan dampaknya terhadap lingkungan, serta dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dan diskusi mengenai kondisi wilayah dan permasalahan pertanian yang berkaitan dengan erosi dan penurunan hasil panen yang menurut aku
sangat pas dan sangat signifikan untuk membuka pemikiran krisis mereka, yaitu masyarakat terhadap fenomena alam dan dampak apa sih yang akan ditimbulkannya, serta bagaimana cara mencegahnya. Mereka menjelaskan dengan detail dan rinci mengenai kegiatan mereka tanpa adanya bahasa yang bertele-tele ataupun confused. By the way, mereka juga membagikan gambar-gambar yang berisikan proses kegiatan penyuluhan tersebut berlangsung, serta membuat tabel hasil penilaian pengetahuan masyarakat tani mengenai erosi dan dampaknya yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest. Nah, dari hasil rekapitulasi ini menunjukkan bahwasannya terjadi rata-rata kenaikan pengetahuan sebanyak berapa ya? Yaitu sebanyak 68,46% peserta yang memahami indikator mengenai pengetahuan erosi, di mana pengetahuan tentang jenis-jenis erosi menjadi aspek paling tinggi dengan kenaikan tingkat pemahaman sebesar 109,09% loh. Sedangkan kenaikan tingkat pemahaman yang paling kecil terjadi pada aspek pengetahuan jenis erosi tanah longsor tidak berbahaya, yaitu sebesar 55,56% loh guys. Aduh, kok banyak sih? Sangat disayangkan ya guys, masih banyak orang yang menganggap ini gak berbahaya. Padahal bahaya banget tahu. Ini bisa aja berpotensi menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang nominalnya cukup besar bagi orang yang terdampaknya. Last but not least, kesimpulannya. Nah, dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Luhur ini memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Mekarwangi, di mana mereka mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian erosi, jenis dan tahapan, serta dampak erosi bagi lingkungannya. Mereka juga dapat mengetahui pencegahan dan penanggulangan fenomena erosi ini yang mereka pahami dan pelajari dari kegiatan penyuluhan tersebut. Menurutku, kesimpulan yang mereka buat dan mereka tuliskan dalam artikel ini sudah sangat sesuai, jelas, dan rinci, juga singkat dengan isi penelitian mereka. So far, artikel yang mereka tuliskan ini bagus untuk kita baca dan kita pelajari. Mereka tidak bertele-tele dalam menjelaskan isinya, bahkan mereka detail sekali dalam membuat artikel ini. Wah, keren banget nih kakak-kakaknya. So guys, karena reviewku udah selesai dan gak ada lagi yang mau aku bahas, aku mau ngucapin thank you so much for click this video and listen to my podcast. Semoga kalian benar-benar enjoy and learn to this materi dari podcast aku. Bye bye and have a nice day guys.